Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan juga tetap semangat untuk belajar. Nah, pada segmen belajar online kali ini, saya akan meneruskan pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi. Kalau kalian telah menonton video saya mengenai teks laporan hasil observasi sebelumnya, berarti kalian telah belajar tentang apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Lalu kalian juga belajar tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, tujuan, fungsi, dan kaidah dari teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kalian belajar itu semua, sekarang saya akan melanjutkan mengenai pembahasan lebih lanjut tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi juga memiliki metode penelitian. Kali ini pada segmen belajar online, kita akan membahas mengenai cara penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, dalam penyusunan teks laporan hasil observasi yang pasti ada metode penelitian. Nah, apa saja sih metode penelitian pada teks laporan hasil observasi itu? Nah, metode penelitian pada teks laporan hasil observasi itu ada 5. Yang pertama, melakukan observasi dengan berbentuk teks. Ya. Yang kedua yaitu melakukan observasi dengan menyebarkan kuesioner. Yang ketiga, melakukan observasi dengan wawancara secara langsung. Yang keempat, melakukan observasi dengan pengambilan atau merekam kondisi fenomena pada topik yang diteliti. Yang kelima yaitu melakukan observasi langsung di lokasi. Nah, itu tadi adalah kelima metode penelitian pada teks laporan hasil observasi. Setelah kalian memahami apa itu metode penelitian pada teks laporan hasil observasi, maka kita akan kembali lagi pada struktur penelitian teks laporan hasil observasi. Karena 3 struktur dari teks laporan hasil observasi, apa saja yang ingat? Ya, yang pertama adalah deskripsi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, pada deskripsi umum itu bisa dikatakan sebagai pendahuluan. Oke, yang pertama, yakni deskripsi secara umum. Struktur yang pertama ini atau deskripsi secara umum ini bisa dikatakan sebagai pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi mengenai latar belakang, kenapa memilih topik tersebut sebagai observasi, kemudian tujuannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan. Biasanya dalam pendahuluan itu berisi itu tadi, mengenai latar belakang, mengapa memilih topik tersebut sebagai bahan penelitian. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini bisa juga disebut sebagai pembahasan. Nah, biasanya pada pembahasan ini isinya adalah sebuah bagian yang berisi pokok pembahasan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Seperti menjelaskan sejarah, kegunaan, atau fungsi, atau bisa juga fakta-fakta yang ada pada penelitian yang sedang diteliti, atau yang ada pada topik yang sedang diteliti. Maksud saya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yakni ada simpulan. Simpulan ini biasanya bisa disebut deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini atau simpulan itu biasanya berisi suatu hal-hal yang mewakili unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi. Seperti yang ditemukan atau tidak boleh ada unsur opini. Nah, jadi pada simpulan itu biasanya isinya adalah ringkasan atau hal-hal penting yang ada pada kegiatan laporan hasil observasi dan tidak boleh ada unsur opini. Nah,
itu tadi adalah metode dan juga struktur penelitian pada teks laporan hasil observasi. Sehingga bisa diambil kesimpulan pada segmen belajar online kali ini adalah lebih bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, untuk kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan lain, bisa kalian tanyakan atau bisa kalian isi di kolom komentar. Dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.